Sahabat inspirasi, selamat berjumpa kembali pada pekan pertama bulan yang baru ini, yakni tanggal 2 Agustus tahun 2021. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati dan dirahmati oleh kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Inspirasi rohani pada hari ini diambil dari teks Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Mari kita mengawali inspirasi rohani pada kesempatan hari ini dengan memberi tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah Yesus mendengar berita kematian Yohanes Pembaptis, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat inspirasi yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, judul inspirasi rohani yang saya bawakan pada kesempatan hari ini adalah mengelola krisis hidup dengan memaknai kesunyian. Kita semua pasti pernah mengalami situasi krisis dalam hidup. Krisis dalam hidup rumah tangga, krisis dalam relasi persaudaraan dengan anggota keluarga, krisis dalam relasi sosial di tengah lingkungan masyarakat, krisis dalam pekerjaan, dan masih banyak lagi jenis krisis hidup yang lain. Krisis dalam aneka persoalan hidup menunjuk pada pengalaman keterbatasan yang dialami seorang manusia. Manusia tidak bisa lepas dari setiap situasi batas yang dialaminya. Yang membedakan adalah cara setiap manusia menyikapi setiap persoalan yang dihadapi. Cara setiap manusia inilah yang paling menentukan apakah manusia mampu atau tidak untuk keluar dari krisis hidup atau situasi batas yang dialaminya. Pengalaman krisis atau situasi batas dalam hidup dialami juga oleh Yesus dan para muridnya. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh, Yesus bersama para murid bermaksud pergi ke suatu tempat yang sunyi untuk mengasingkan diri. Yohanes Pembaptis dan Yesus, kita ketahui, memiliki keterikatan keluarga secara biologis. Ibu dari Yesus, Maria, dan ibu dari Yohanes, Elizabeth,
adalah dua bersaudara sepupu yang saling mengasihi satu sama lain. Walaupun sangat sedikit sumber yang menjelaskan bagaimana relasi emosional antara Yesus dan Yohanes, namun Yesus rupanya sangat mengenal jati diri dari Yohanes Pembaptis. Di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Matius bab 11 ayat 11. Pernyataan Yesus ini sangat dalam maknanya tentang sosok yang bernama Yohanes Pembaptis. Yesus tidak hanya mengenal, tetapi mengakui eksistensi Yohanes Pembaptis sebagai seorang utusan Tuhan. Oleh karena itu, berita kematian Yohanes Pembaptis menjadi situasi krisis pertama yang dialami oleh Yesus dan juga para muridnya. Yesus dan para murid sungguh bersedih sehingga mencari tempat yang sunyi untuk menenangkan diri. Sahabat inspirasi yang terkasih, akan tetapi kepopuleran Yesus di tengah masyarakat sedang mengalami puncak keemasan. Banyak orang dari berbagai tempat terus mengikuti pergerakannya. Ketika mengetahui tujuan kepergian Yesus, mereka lebih dulu mengambil jalan lain dan menunggu di tempat yang hendak disinggahi Yesus. Benar saja, ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang sudah menunggunya. Karena tergerak oleh belas kasihan, Yesus menyempatkan diri untuk menyembuhkan mereka yang sementara sakit. Masalah lain pun mulai muncul. Hari terus bergerak menuju malam, namun tidak menyurutkan antusiasme dari orang-orang terhadap Yesus. Mereka tetap setia berada dengan Yesus. Hal inilah yang memicu kekhawatiran para murid, karena mereka tidak memiliki makanan yang cukup untuk memberi makan sekian banyak orang tersebut. Inilah situasi batas atau krisis kedua yang dialami oleh Yesus dan para muridnya. Para murid sudah kehilangan akal bagaimana meyakinkan orang banyak untuk kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada cara lain yang ditempuh selain mendatangi Yesus dan mengungkapkan solusi yang tepat menurut mereka. Dalam batin sepertinya mereka yakin Yesus memiliki kesamaan pikiran dengan mereka. Di luar dugaan, Yesus memberi jawaban yang sungguh di luar dugaan dan akal sehat. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Matius bab 14 ayat 16. Jawaban Yesus ini menjadi sebuah solusi atas krisis hidup atau situasi batas yang sementara mereka alami. Walaupun sementara mengalami dua krisis atau situasi batas dalam pengalaman hidupnya, Yesus tetap menunjukkan sikap sabar, tenang, dan bijaksana. Bandingkan dengan sikap sebaliknya yang diperlihatkan oleh para murid. Mereka lebih cepat panik, takut, cemas, dan putus asa. Dengan kesabaran dan ketenangannya, Yesus berserah diri kepada Bapanya agar ia dan para murid memperoleh solusi yang bijak dari situasi krisis yang sementara mereka alami. Pada akhirnya, 5 roti dan 2 ikan membuka jalan kebaikan bagi banyak orang. Situasi krisis berubah menjadi pengalaman fenomenal dan semakin menguatkan hati banyak orang untuk percaya kepada Yesus. Sahabat inspirasi yang terkasih, seperti para murid, begitu juga seringkali kita menyikapi aneka krisis atau persoalan hidup yang kita alami. Kita mudah panik, cemas, kecewa, marah, putus asa, dan lari dari realitas krisis. Kita merasa berat dan tidak mau menerimanya sebagai situasi-situasi batas yang harus kita alami. Menerima saja tidak, apalagi mau menyikapinya dengan bijak. Kita lebih cenderung menginginkan atau menyukai hal-hal yang baik atau membawa kegembiraan dan kebahagiaan hidup.
Kita merasa senang dan bangga ketika ada kebaikan, keberhasilan, atau kesuksesan yang menghampiri hidup. Kita lebih gampang mengklaim diri sebagai causa prima atau penyebab utama di balik hal-hal baik yang kita alami. Dan ketika datang saja sedikit badai yang menerpa, kita mulai panik dan lari dari kenyataan. Anehnya, kita susah sekali mengaku diri sebagai penyebab utama. Kita mulai mencuci tangan dan mencari kambing hitam. Memang sebagai manusia, kita selalu mencari pembenaran dan merasa diri selalu benar. Rasionalisasi menjadi hal penting dan utama manakala kita menyikapi situasi krisis atau situasi batas dengan tenang dan bijak. Yang menjadi masalah adalah rasionalisasi menjadi jembatan bagi kita untuk lari dari krisis hidup dan mulai mencari pembenaran diri. Yesus telah mengajarkan bagaimana mengelola situasi batas atau krisis hidup yang kita alami. Mencari tempat yang sunyi tidak masuk dalam kategori melarikan diri dari kenyataan. Mencari tempat yang sunyi adalah bagian hakiki dari solusi. Kita perlu waktu dan tempat yang khusus untuk menepi. Kita perlu meninggalkan sejenak rutinitas yang selalu mengisi ruang-ruang hidup di saban hari. Tempat yang sunyi bukanlah tempat yang tidak bermakna. Yang menjadi bermakna manakala ada seberkas refleksi yang menandai jati diri kita sebagai seorang makhluk terbatas di tengah dunia yang penuh keterbatasan. Dalam keterbatasan, kita memerlukan sosok yang tidak terbatas. Kita ingin menyampaikan keterbatasan atau krisis yang kita alami, sehingga kita bisa mengalami ketidakbatasan di dalam kekuatannya yang tidak terbatas. Sahabat inspirasi yang terkasih, sosok yang tidak terbatas itu adalah Tuhan. Kita perlu mengalami Tuhan di tempat yang sunyi, agar daripadanya kita mengalami ketidakbatasan untuk melawan situasi batas atau krisis hidup yang kita alami dalam hidup. Banyak orang yang gagal memaknai tempat yang sunyi sebagai bagian dari solusi krisis karena mereka tidak mampu menemukan keberadaan Tuhan di sana. Mereka merasa diri lebih besar, lebih hebat dan kuat dari Tuhan. Tidak heran apabila mereka tetap merasa cemas, takut, kecewa, putus asa, dan tidak menerima situasi batas di dalam pengalaman hidupnya. Sejatinya situasi yang sunyi mengantar kita untuk lebih dekat dengan sumber hidup yang tidak terbatas, yakni Tuhan. Di dalam dirinya kita pasti menemukan ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan untuk menyikapi berbagai krisis hidup yang kita alami. Mari kita meluangkan waktu di tempat yang sunyi untuk selalu menimba kekuatan dari Tuhan, agar kita mampu menyikapi segala persoalan atau situasi batas yang kita alami dalam hidup dengan bijaksana, terutama dalam menyikapi situasi batas yang kita alami dalam badai pandemi yang belum berlalu dari negara dan wilayah kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.